Kita sudah sampai kepada surat At-Taubah ayat ke-100, ayat ke-41, 42, 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat sebelumnya menjelaskan atau berisi tentang perintah kita untuk berperang, yaitu di saat musuh-musuh Allah memulai permusuhan dan peperangan, dan ada saat genting. Misalnya musuh memasuki wilayah kita atau musuh telah mempersiapkan untuk merusak kita. Ada dua model musuh masuk wilayah kita. Maka ini seruan perang tanpa terkecuali. Atau sudah terbaca atau terdengar musuh biarpun belum masuk wilayah kita, tapi mereka mempersiapkan untuk memerangi kita. Maka di saat-saat seperti ini, seorang pemimpin, waktu itu adalah baginda Nabi Muhammad dan sampai hari ini penerusnya tentunya, harus menyerukan kepada semuanya untuk bisa keluar untuk berperang. Dan ini bunyinya, infiru khifafa wa thiqala. Keluarlah kalian semua khifafa yang ringan, thiqalan yang berat. Maknanya apa? Ada 14, ada banyak makna. Sebagian mengatakan besar dan kecil, tua, muda, sakit, sehat, melarat, kaya. Artinya semuanya. Keluar semuanya tanpa terkecuali. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kerahkan hartamu dan jiwamu untuk berjihad di jalan Allah. Dengan hartamu, iya. Dengan nyawamu, dengan jiwamu, mati rela di jalan Allah. Sebab kalau tidak berjuang seperti itu, maka hidup di dunia akan direndahkan oleh musuh-musuh Allah. Kalau sudah direndahkan oleh musuh Allah, tidak bisa menjalankan syariat, yang banyak adalah pelanggaran, di dunia sudah terhinakan dan di akhirat pun akan hina di hadapan Allah. Tapi di saat Islam betul-betul berjaya, syariat Islam akan bisa ditegakkan, beragama mudah, enggak ada larangan, godaan tidak banyak, keimanan semakin kuat, di dunia pun terasa indah karena Islam mengajarkan keindahan. Dan orang di luar Islam tidak perlu takut di saat Islam berjaya. Justru dengan berjayanya Islam, Islam punya aturan. Aturan keindahan dalam segala hal, termasuk di dalam peperangan. Kalau dibaca dalam Islam, peperangan terjadi adalah untuk membela sesuatu yang diganggu. Bukan kita memulai dalam peperangan. Dan semua akan mengajarkan keindahan. Dan kalau Islam berjaya yang adalah indah, maka orang di luar Islam tidak perlu takut. Kalau ada munculnya orang-orang ekstrim di dalam Islam, bukan ajaran Islam, itu adalah orang berorang yang salah berpikir, salah memahami Islam. Dan hampir setiap agama ada manusia semacam itu. Baik, berjihad dengan harta dan berjihad dengan jiwanya, fi sabilillah, di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum, itu adalah terbaik untukmu, hal yang baik untukmu. In kuntum ta'lamun, jika engkau punya keyakinan yang benar kepada Allah. Jika engkau punya keyakinan yang kuat, ilm di sini yakin. Jika engkau punya keyakinan yang benar, tentu engkau akan tahu bahwasanya apa yang diperintahkan ini adalah hal yang baik. Tapi yang ilmunya kurang, artinya yakinnya kurang, bisa saja yakinnya kropos, muncullah keraguan, maka muncul kelompok baru namanya kaum munafikin. Orang munafik. Di sini ada dua model. Orang yang kuat imannya sampai dalam keadaan sudah tua, lemah. Ada namanya Sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib. Beliau sudah tua, bahkan sakit. Sudah disebutkan dalam Al-Quran, tidak ada kharat, tidak ada masalah orang yang dalam keadaan buta, kemudian a'rad, pincang, marid, tidak ada kharat, tidak ada masalah kalau tidak perang. Sayyidina Sa'id ibn Musayyib sudah tua, sakit lagi, ikut perang. Ditanya, Rasulullah memaafkan orang sepertimu untuk tidak ikut perang, tapi kenapa kamu masih ikut perang? Beliau punya
Jawaban yang luar biasa. Ukatsiru sawadal mu'minina wa ahrusu mata'ahum. Biarpun sakit tua begini berguna, akan menjadikan syiar gebiar ramainya umat Islam yang ikut perang. Itu kan bikin mereka takut. Yang pertama, yang kedua, ya paling enggak aku jaga barang-barangnya, ditinggal lah. Biarpun saya enggak di Medan Laga, nanti di Medan sana, di Medan Laga saya jaga barang-barangnya. Tidak boleh ada yang menyerah dalam perjuangan. Bahkan seorang yang, ini kisah di perang Tabuk ini. Ada suatu ketika ada Nabi di saat menyeru perang memang dipilah-pilah oleh Nabi pada akhirnya. Yang memang tidak wajib ya tidak disuruh. Tapi ini perang harus keluar semuanya ini, enggak, tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali, kalau tidak akan terhinakan nanti. Ada pernah suatu ketika ada seorang yang kakinya pincang. Kan tidak haraj alal a'raj, enggak ada haraj, enggak ada masalah. A'raj boleh meninggalkan peperangan, tidak ikut perang. Tiba-tiba ada seorang yang kakinya pincang datang kepada Nabi dan Nabi meminggirkan. Yang lainnya yang boleh perang disuruh masuk ke kanan, masuk sana-sana. Tapi ini sini. Berhenti dia. Ya Rasulullah, kenapa? Allah memaafkanmu untuk tidak perang. Ya Rasulullah, apa karena aku pincang ini lalu aku tidak boleh perang? Iya. Dimaafkan untuk tidak perang orang yang buta, orang pincang dan orang sakit. Kau sana. Tiba-tiba orang yang kakinya pincang berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, idzan li. Izinkan aku untuk bisa perang. La ata'annal jannata bi urjati hadhihi." Aku rindu untuk bisa menginjakkan surga dengan kepincanganku ini. Enggak nyerah. Berjuang kok nyerah. Apalagi di saat ini surah Infiru khifafa wa thiqala. Dalam keadaan apa hendaknya keluar. Kalau umat Islam jiwanya seperti ini nggak ada yang berani. Kalau baik-baik sama kita, ketahuilah kita wajib berbuat baik lebih. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tapi jangan diganggu. Umat Nabi Muhammad jangan diganggu, akan dengar infiru khifafa wa thiqala, bergerak, yang sakit pun akan keluar. Yang tua renta pun dia berharap untuk bisa mati di medan laga. Dan hendaknya umat Islam seperti itu, yang tidak seperti itu masuk wilayah munafik, jangan-jangan. Dan di antara mereka ini perang Tabuk. Perang Tabuk ini Nabi memberangkatkan pasukan adalah di tanggal 5 bulan Rajab. Seperti hari ini tanggal 5 bulan Rajab. Nabi Muhammad memberangkatkan pasukannya. Dan ini menyeru keluar semuanya. Ada orang munafik. Namanya Jad bin Qais. Ini yang dilawan Romawi. Melawan Romawi telah mempersiapkan pasukan terbesarnya untuk memporak-porandakan kaum muslimin dan akan menyerang. Si Qais, Jad bin Qais, diajak perang, berkata, orang Romawi itu banyak cantik-cantik. Aku tidak mau perang. Aku punya kebiasaan jelek, seneng sama perempuan. Takut aku tergoda di sana nanti. Mending aku tidak usah perang. Ini alasan saja. Tergolong dia orang munafik. Ada macam-macam alasan. Takut mati, takut berjuang. Takut di medan laga. Nah, orang-orang munafik ini sebelumnya kan disebut tentang orang munafik yang sebelumnya telah menarik jumlah besar. Abdullah bin Ubay bin Salul, jumlah besar dari pasukan waktu Nabi di perang Uhud, lihat. Menjadikan sebab umat Islam ya kocar kacir karena apa? Kawannya yang dikira bisa bersamanya atau meninggalkannya, sehingga keluar dari perhitungannya. Dalam perang kan ada strategi, ada hitungan-hitungan, saya harus ke sana, kepada siapa nanti saya mendekat, menempel, merapat ke siapa. Rupanya kawan-kawannya pada pergi, ditarik oleh orang munafik. Dan waktu di perang Tabuk ini orang-orang muslim yang lemah hati itulah berkumpul di salah satu rumahnya orang Yahudi. Dan mereka sudah bersepakat untuk melemahkan semangatnya orang Islam. Agar pasukan kaum muslimin nanti terpecah sehingga yang mendatangi perang Tabuk menjadi tidak banyak. Sehingga bisa dipertimbangkan kemenangan, bisa dihitungkan kemenangan adalah di kaum Romawi. Maksudnya begitu.
Tapi seruan dari Nabi Muhammad dari Allah lebih tegas lagi ini. Infiru khifafan wa thiqala. Keluar semuanya. Cuman selalu ada orang munafik. Law kana aradan qariban wa safaran qasida lattaba'uka. Tapi di sana ada kaum munafikin yang enggak mau ngikut, banyak alasan. Banyak alasan. Oh ya, macam-macam alasannya, yang lagi tidak enak badan dan segala macam. Ada yang sakit, ada yang tua, ada banyak alasan, banyak beralasan. Dan yang beralasan ini memang di hatinya ada sesuatu. Dia takut mati di medan laga, takut mati syahid. Mereka itu kalau seandainya peperangan itu ada gambaran kemenangan, lawannya Roma. Dalam hitungan orang-orang munafik ini, karena orang munafik tidak meyakini kekuatan Allah, karena sebetulnya dia tidak beriman. Maka dia ragu-ragu dan dia mundur. Tapi kalau seandainya dalam peperangan itu gambarannya itu adalah kaum muslimin bakal menang, dalam hitungannya, sebab dalam peperangan banyak, di dalam hitungan akal tidak menang, tapi kaum muslimin menang, dimulai dari perang Badar. Jumlah pasukan sepertiga kaum muslimin dari pasukan kaum kafir, ternyata Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Sebab kekuatannya sungguhnya adalah dari Allah, dan Allah akan berikan kekuatan kepada orang yang punya takwa. Berperang di jalan Allah tidak punya ketakwaan, adanya keraguan-raguan, was-was, waspada. Takut menjadi perjuangan adalah tidak semangat dan tidak kuat. Nah, begitulah orang-orang munafik dengan bermacam-macam alasan untuk tidak ikut perang. Minta izin kepada Rasulullah. Nabi Muhammad penuh kasih. Asalkan dia beralasan, tidak perlu dilacak benar tidaknya. Beralasan saya begini ya Rasulullah, ya sudah enggak usah perang. Mereka itu kalau seandainya peperangan itu ada gambaran kemenangan yang dekat, maksudnya aradun adalah harta rampasan, kekayaan yang qoriban, yang mudah dijangkau, mudah didapat. Enggak pakai serem-serem amat deh. Pasukan kaum muslimin lebih besar, menang dah. Wasafaran qasidan, kemudian perjalanan juga ini perjalanan jauh. Kalau perjalanan pendek dan bakal menang ya ikut. Lattaba'uk, niscaya dia akan ikut engkau wahai Muhammad. Walakin ba'udat alaihim, akan tapi ba'udat alaihim syuqqatu. Mereka menganggap perjalanan ini panjang, urusannya susah, masalahnya berat. Mereka enggak mau ikut, lalu minta izin, wa sayahlifuna billahi, dan dia bersumpah demi Allah, kalau seandainya aku enggak punya udzur nih, aku akan ikut dengan engkau wahai Rasulullah. Lawistata'na, seandainya aku mampu, enggak ada masalah, kalau enggak ada udzur, la kharajna ma'akum, nih aku akan keluar bersamamu wahai kaum muslimin. Bersumpah untuk berdusta, bersumpah agar tidak perang, agar diizinkan, dan minta izin kepada Nabi, dan Nabi mengizinkan. Orang beralasan kok. Yuhlikuna anfusahum, dengan bersumpah dia menghancurkan dirinya sendiri, karena sumpah palsu, sumpah bohong ini akan menjadikan dia masuk neraka. Dan juga lebih dari itu, dengan tidak ikutnya mereka itu sebetulnya kehancuran bagi mereka, karena sesungguhnya mereka adalah kaum munafikin yang tidak punya iman. Hanya di dunia saja dianggap sebagai umat Nabi Muhammad, umat Islam, tapi di akhirat dia adalah golongan orang-orang kafir. Yuhlikuna anfusahum, maka dengan kemunafikannya mereka telah menghancurkan diri mereka sendiri. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Allah tahu mereka berbohong, Nabi belum tahu. Maka Nabi mengizinkan. Allah tahu mereka berbohong. Allah tahu mereka berbohong, membohongi Nabi Muhammad. Banyak alasan, makanya kalau ingin berjuang jangan banyak alasan. Sebab alasanmu itu menjadi sebab mundur benar. Enggak sakit bilang sakit, mau sakit namanya. Enggak fakir bilang fakir, nyungsep usahamu nanti. Dengan Allah jangan berbohong, memang Allah. Kita bisa berbohong dengan seseorang, tapi dengan Allah enggak bisa. Ayo, aduh saya enggak punya apa-apa. Yang lain tidak tahu kalau Anda punya uang di lemari, tapi Allah Maha tahu. Maka jangan berbohong deh. Allah Maha tahu. Jangan bilang tidak mampu sementara Anda mampu, jangan bilang tidak punya apa-apa sementara Anda punya apa-apa. Jangan bilang sakit sementara Anda tidak sakit. Allah Maha tahu. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Allah Maha tahu sesungguhnya mereka itu berdusta, berbohong.
Tapi pun Nabi telah mengizinkannya. Afallahu anka. Nah, afallahu, Allah memaafkan kepadamu wahai Muhammad. Apakah Nabi berdosa? Oh tidak. Jadi ada pekerjaan baik, ada yang lebih baik. Nabi mengambil yang baik, mengizinkan, mengizinkan adalah hal bukan suatu kesalahan. Apalagi dasarnya Nabi belum dikasih tahu oleh Allah. Diizinkanlah mereka orang-orang munafik itu minta izin. Diizinkan. Yang semestinya mereka tidak diizinkan oleh Rasulullah. Karena ini seruan perang untuk semuanya, tidak boleh yang tertinggal. Ternyata ada orang yang minta izin untuk tertinggal dalam peperangan dan Nabi mengizinkannya. Dan Nabi mengizinkannya atas dasar alasan, jangan dianggap Nabi bersalah melanggar Allah. Enggak. Aslinya disuruh perang semuanya, tapi yang beralasan ya apa boleh buat. Wong namanya beralasan, tapi ini alasan dusta, alasan kaum munafikin. Nabi izinkan mereka. Lalu Nabi ditegur oleh Allah. Tapi lihat teguran Allah yang sangat mencintai Nabi Muhammad. Didahului dengan kalimat afallahu anka. Jadi kalau kita ini jadi ini adalah adab yang luar biasa dari Allah, zat yang maha kasih, mengasihi Nabi, mencintai Nabi, maka dalam menegur pun dengan bahasa yang indah didahulukan afallahu anka. Kita mungkin ada anak yang sangat kita sayangi, santri yang kita sayangi, dia melanggar. Ente anak baik, Masya Allah. Semoga ini didoain dulu. Ujung-ujungnya ditegur. Kenapa kamu begitu? Kan begitu. Kau gini ya? Oh, subhanallah. Langsung patah semangatnya nanti. Afallahu anka. Allah memaafkanmu. Tapi bukan karena dosa Nabi. Lima adzinta lahum. Kenapa kau izinkan mereka? Wahai Muhammad nih, Allah menegur Nabi Muhammad. Kenapa kau izinkan mereka? Seharusnya tidak perlu kau izinkan. Sebab akan tampak di balik itu semuanya. Yatabayyan hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu. Akan tampak bagimu mana yang tulus. Wa ta'lamal kadzibin, dan engkau akan tahu siapa yang berdusta. Cuman ya Nabi sudah mengizinkannya. Kalau seandainya tidak diizinkan Nabi juga akan tampak di sujud itu untuk menyaring mana yang serius, mana yang tulus, dan mana yang dusta, mana yang kau munafik. Lima adzinta lahum. Kenapa kau izinkan Nabi? Afallahu anka. Allah maafkan Nabi. Dan setelah itu pun justru Nabi dikasih tahu oleh Allah. Selama ini ada kalimat tentang orang-orang munafik. Ada banyak tentang orang munafik. Tapi tidak tahu. Dan di saat Nabi diberitahu oleh Allah, baru Nabi mengatakan itu orang munafik, fulan dan fulan. Orang munafik ada di tengah-tengah kita. Tapi kaidahnya awas. Jangan Anda menjadi Nabi. Jangan Anda sok seperti jadi Nabi yang dapat wahyu. Yang disebutkan oleh Rasulullah hanya alamatun nifaq. Tanda-tanda kemunafikan adalah kalau berbicara dia berdusta. Idza tumina khan, kalau dikasih amanat dia khianat. Kalau dia berjanji dia ingkar janji, itu tanda munafik. Jika ada seseorang mempunyai tanda itu berarti dia tandanya munafik. Tapi memastikan seseorang itu munafik kita tidak ngerti. Mungkin dustanya itu ada sebabnya, kan tidak tahu. Tapi Anda jangan beralasan gara-gara kalimat kami malah beralasan. Yang jelas orang munafik itu ada, tapi kita tidak boleh mengatakan si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Karena wahyu tidak turun kepada kita. Nabi mendapatkan wahyu bahwasanya fulan adalah munafik. Sampai Nabi ditegur, kenapa kau izinkan mereka untuk tinggal dan tidak ikut perang? Kenapa kau izinkan? Padahal kalau kau biarkan akan tampak siapa yang benar dan siapa yang tidak benar. Afallahu anka, Allah maafkan. Setelah kau izinkan mereka, Allah memaafkan. La yasta'dzinuka alladhina yu'minuna billahi. Setelah itu dipilah, enggak ada yang minta izin dari orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Orang-orang yang punya iman secara sesungguhnya melihat keadaan kaum muslimin saat itu. Pentingnya membangun kekuatan. Maka kalau memang di dalam hatinya ada keimanan yang sesungguhnya yu'minuna tadi billahi wal yaumil akhir, iman benar kepada Allah dan hari akhir, hari pembalasan, ayyujahidu
bi amwalihim wa anfusihim, untuk berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan raganya, jiwa dan hartanya, maka dia tidak akan mundur, tidak akan minta izin kalau orang beriman. Wallahu alimun bil muttaqin. Allah Maha tahu di antara orang-orang yang bertakwa itu siapa? Siapa yang bertakwa, Allah Maha tahu. Innallaha wallahu alimun bil muttaqin. Allah Maha tahu orang-orang yang bertakwa. Innama yasta'dzinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dibuka oleh Allah. Yang minta izin fulan dan fulan dan fulan itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka ngaku-ngaku umat Islam, masuk Islam bohong hanya karena jabatan, karena dia pengen makan, karena takut. Dan itu yang terjadi pada zaman Nabi. Nabi punya penerus. Nabi punya penerus namanya ulama warathatul anbiya. Abu Jahal juga penerus pembangkang. Jad bin Qais yang banyak alasan saat berjuang juga ada penerusnya sampai hari ini. Penerus Nabi ada, penerus Abu Jahal ada. Penerus Nabi Musa ada, penerus Fir'aun ada. Jadi ada sampai hari ini. Nah, tinggal kita jadi apa kira-kira? Apakah kita jadi penerusnya Rasulullah, juru dakwahnya Nabi SAW? Atau na'udzubillah, menjadi penerusnya Abdullah bin Ubay bin Salul, penerusnya Jad bin Qais, orang-orang munafik. Yang yasta'dzinuka, yang minta izin kepadamu itu wahai Muhammad, alladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Di lisannya dia beriman tapi hatinya tidak beriman kepada Allah dan akhir. Nabi tidak tahu tapi dikasih tahu oleh Allah. Wartabat qulubuhum, dan hatinya ragu. Apa yang selama ini didengar dari Nabi dan selama ini yang diyakini oleh orang lain, dia ragu. Makanya namanya ragu, dia masuk Islam pun ya begitu, mana menguntungkan dia ya akan pergi, akan dituju. Agama hanya sekedar agama hanya sekedar sesuatu yang dianut, diikuti begitu saja. Bukan diyakini dengan benar, karena komunitasnya adalah kaum muslimin, yang ngikut-ngikut itu orang munafik. Dan orang munafik membahayakan dalam tubuh kaum muslimin. Dia yang mengerongrong. Dia memecah belah umat Nabi Muhammad. Jadi banyak pemecah belah yang berada dalam tubuh kaum muslimin ini. Yang mereka pun atas nama Islam. Mereka adalah orang-orang munafik yang membuat kerusakan di muka bumi. Wartabat qulubuhum, hati mereka penuh dengan keraguan. Fahum fi raibihim yataraddaduna, dan mereka terus mondar-mandir, akhirnya di situ mondar-mandir. Akhirnya dia terus dalam lingkaran keraguannya, tidak keluar-keluar. Jadi kalau ada seruan perang ya enggak pernah rindu mati syahid. Coba yang rindu mati syahid, iman kepada Allah kuat, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, ada surga. Kuat, enggak apa-apa. Daripada aku mati di sini, mending aku mati di medan laga. Daripada aku sakit di rumah, mending aku sakit di medan laga dan mati di medan laga. Dia ngerti makna mati syahid karena dia iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Nah ini. Baik. Sekarang kembali kepada keadaan kita. Alhamdulillah, negeri kita tentram, damai. Kita tidak perlu menghadiri perang Badar. Alhamdulillah kita hidup. Ya ini nikmat. Kalau Anda di perang Badar, kita ini jadi rombongannya Abu Jahal atau rombongan Nabi Muhammad, kan khawatir gitu. Jangan sok, wah kalau saya perang Badar kan enak. Belum tentu. Iya kalau jadi rombongan Nabi Muhammad, kalau rombongannya Abu Jahal. Oh ikut perang Uhud, perang ini. Sudahlah, syukuri keberadaan kita saat ini. Kita sudah di zaman yang tentram. Tidak perlu lagi kita mengangkat senjata. Akan tapi yang namanya peperangan selalu ada. Akan berubah-ubah wajahnya. Sesaat berubah-ubah bentuknya. Jika dalam keadaan genting berada di medan laga. Tapi dalam keadaan tenang, tidak ada peperangan, maka wajah peperangan menjadi bermacam-macam. Ada perang pemikiran, perang ekonomi, perang informasi. Yang tujuan informasi adalah melemahkan iman. Peperangan adalah untuk mencabut keimanan, agar kaum orang kafir menguasai lalu tidak boleh menyembah Allah, maka ini tujuan mereka. Tapi peperangan yang halus tidak langsung dicabut agar mereka tidak sujud, dijadikan mereka ragu kepada Islam, akhlak rusak. Dan saat inilah yang kita rasakan, perang akhlak, peradaban, budaya,
Umat Nabi Muhammad katanya kebiasaan orang kafir. Mulai dari hari-hari yang dibesarkan, acara ramai-ramai di alun-alun bukan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak tahu tahun barunya siapa, misalnya. Ngikuti hari kasih sayang siapa? Hari kasih sayang Nabi Muhammad setiap saat. Banyak kita begitu budaya, cara berpakaiannya pun siapa yang ditiru. Soalnya seperti wanitanya tidak pernah kenal Sayyidat Fatimah Zahra. Apa? Urusan perdagangan pun tidak. Lupa bahwa Nabi kita adalah amin yang sangat jujur dalam segalanya. Nah ini. Lah itu yang saat ini problem akhlak ini. Jadi kita perang melalui media, televisi, radio, informasi, internet, YouTube segala macam. Ini bagi orang-orang baik hendaknya menggunakannya untuk sesuatu yang baik. Perang kita di situ saat ini. Bukan di medan laga lagi, nggak perlu kita. Saat ini nggak perlu bom. Tapi perlu memupuk semangat berjuang sampai kalau disebutkan dalam waktu pengajian kita di hari Ahad ya tentang hadis bahkan memelihara kuda itu tetap sunnah biarpun dalam keadaan negara aman. Miara kuda. Sebab Allah gantungkan di nasiah di ubun-ubun yang kuda adalah keberkahan. Artinya apa? Biasanya kalau kuda kan biar dipegang ini. Artinya ada keberkahan di dalamnya. Artinya apa? Memelihara kuda dengan niat untuk menjaga Islam. Untuk menjaga agama Allah. Intan surul yang surkum ya. Jangan sebenarnya ya kalau hakikatnya Allah nggak perlu dibela, agama nggak perlu dibela hakikatnya. Itu kan bahasa hakikat, bahasa Allah. Allah nggak perlu dibela, tapi Allah menyuruh kita membela agamanya. Agama ada urusan dengan keluarga, saudara, kerabat, umat. Maka tidak usahlah main kata-kata Allah nggak perlu dibela. Jangan bikin rusak umat. Kita perlu menjadi pembela Allah, bukan Allah yang dibela. Sebetulnya kita membela agama ini membela kita, membela anak kita agar tidak rusak. Cuman kadang-kadang orang main bahasa Allah tidak perlu dibela. Kenapa harus ngomong gitu? Bukankah Allah sendiri yang membahasakan dengan bahasa manusia? Intan surullah yansurkum. Kalau engkau menolong Allah, Allah yang surkum, Allah akan menolongmu. Ada orang main kata-kata. Hakikatnya apa sih menolong Allah? Bukan ya Allah kau di mana? Kau terpuruk ya Allah akan aku tolong. Enggak, ya orang bodoh yang begitu. Menolong Allah dulu. Ana indal munkasirati qulubuhum, aku bersama orang fakir. Allah dalam hadits qudsi, tolong orang fakir. Dia menolong Allah ya begitu. Lah kok ada orang ngomong menolong Allah disalahkan ini? Kok ada umat Nabi Muhammad di Indonesia Raya ini? Yang namanya nolong Allah itu ya bukan ya Allah di mana kau akan aku tolong. Lah ini orang gila. Dia tidak paham maksudnya menolong Allah. Ini orang lemah, orang fakir kita tolong. Yang bodoh diajari oleh yang alim. Yang lemah dilindungi oleh yang kuat. Itu nolong Allah maknanya. Nggak usah lamain kata-kata. Kita ini perlu yang jelas saja deh. Dari dulu orang yang paham. Berjuang di jalan Allah, membela Allah bukan berarti Allah perlu dibela. Allah yang maha kuasa kok dibela. Hakikatnya memang begitu. Cuman main kata-kata itu apa sih maksudnya? Ada orang main kata-kata saja. Tujuannya apa sih? Ya membela Allah itu gimana, ngerti tidak yang dimaksud oleh orang yang menyuruh membela Allah sesuai dengan pahamannya kepada Al-Quran. Tentang surah yang surku, membela Allah adalah membela hamba Allah. Kan Allah yang menyebutkan aku bersama orang lemah. Kalau kita nolong orang lemah, aku bersama orang sakit. Hadis qudsi. Abdi maridtu falam ta'udni. Hei hambaku, aku sakit, kau tidak kunjung kepadaku. Apakah Allah sakit? Ya Allah, kau sakit, aku tolong. Ya, kafir, syirik. Maksudnya itulah ada orang sakit, tolong dia, maka aku bersamanya. Ini ada orang aneh. Sesuatu yang jelas jadi tidak jelas gara-gara model manusia semacam itu. Dari dulu orang paham, menolong Allah itu maksudnya apa? Menolong Nabi Muhammad adalah memperjuangkan umat, khidmah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dengan hartanya, sudahlah, hentikan main kata-kata itu. Saya sedih, panjang lebar debat masalah begini. Ya siapa yang nggak tahu kalau Allah Maha Kuasa nggak perlu ditolong. Cuman bahasa Allah kan begitu. Kurang jelas apa? Intan surullah yang surkum. Kalau engkau menolong Allah, maka aku akan tolong. Engkau menolong Allah, aku akan tolong kamu. Allah akan menolongmu. Ya menolong Allah itu gimana ya Allah? Yang itu lihat hamba-hambaku. Paling dicintai oleh Allah adalah yang paling baik bermanfaat untuk umatnya. Al-khalqu kulluhum ya Allah wa habbu ilallahi anfa'uhum liyalih. Anfa'uhum liyalih. Semua ini makhluk Allah. Yang paling dicintai oleh Allah dari kita adalah yang paling bermanfaat untuk makhluk Allah. Lah kita berlomba di sini. Jadi kalau kita menolong Allah tentu baik hidup kita.
Kalau kita menolong Nabi Muhammad, baik hidup kita. Karena makna menolong Nabi Muhammad adalah memperhatikan umat Nabi Muhammad SAW. Hentikan main kata-kata. Capek kita main kata-kata itu. Kita pengen jelas, umat pengen segera pulang ke rumah, baik sama istrinya, baik sama suaminya, baik sama anaknya, baik sama tetangganya. Masih main kata-kata. Masa orang ngomong menolong Allah saja nggak boleh loh. Ada Al-Quran menolong Allah maknanya bagaimana? Bukan. Yang mengatakan menolong Allah bukan mengatakan Allah lemah lalu boleh ditolong. Nggak ada itu semuanya. Hanya kesalahpahaman. Mungkin lemahnya dia dalam memahami. Lemahnya orang yang suka bikin kata-kata aneh itu. Ini sudah jelas. Menolong Allah. Tolonglah Allah. Berdermalah untuk Allah. Ya untuk Allah mengirim duit kemana transfer gitu. Kurang ajar namanya. Orang fakir, pesantren, masjid seperti itu. Semua urusannya sangat jelas. Nggak perlu diperlebar. Akhirnya orang jadi tidak paham. Kita itu perlu yang sederhana tapi langsung jelas itu. Langsung dipakai gitu loh. Kita pengen pulang ke rumah mengamalkan ilmunya. Repot. Allah nggak perlu ditolong. Ada aja ini subhanallah. Kita pengen orang pulang ke rumah langsung baikan sama tetangga. Ngasih nasi makanan ke tetangga, masih saja Allah nggak perlu ditolong. Ada apa ini bahasa begitulah. Ini ada model-model semacam itu, hati-hati. Kita berjuang di jalan Allah, lihat. Sekarang perlu saat ini berjuang di jalan Allah, jihad kita bermacam-macam. Dan mari kita buka mata kita, hati kita untuk sadar bahwasanya medan jihad hari ini juga sangat luas. Jangan Anda menunggu perang-perang di medan laga. Berharap semoga tidak ada. Nabi pun melarang kok, jangan engkau berangan-angan bertemu musuh kok. Jangan Anda ada tamanni liqa'ul a'da, jangan engkau berangan-angan untuk bisa ketemu dengan musuh, nggak boleh. Kapan Belanda datang akan saya akan jihad kayak Pangeran Diponegoro. Nggak usah ngomong gitu deh. Sekarang kita melek hati kita, pikiran kita. Apa yang, karena intinya yang diperangi oleh Islam adalah yang akan merusak agama kita dan akhlak umat Nabi Muhammad. Sekarang kita cerdas, apa yang menjadikan umat Nabi Muhammad itu rusak? Itu loh. Kalau itu sekolah, ayo kita buat sekolah tandingan. Kalau itu media, ayo kita masuk wilayah media. Jangan ribut yang nggak jelas kayak tadi itu. Kita perlu jelas apa karya Anda, apa untuk umat Nabi Muhammad. Apakah setelah kumpul dengan dirimu dia semakin baik dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anaknya? Kita belajar Al-Quran, belajar tafsir ya begitu, belajar merenungi para firman-firman Allah untuk baik. Resep ini kita bawa pulang. Jadi medan laga kita saat ini beda dengan medan laga pada zaman Nabi. Tapi kalau niatnya sama seperti tadi miara kuda, kemudian disunahkan juga kita renang, disunahkan rimayah, kita main panah. Maksudnya apa? Menyumbuh suburkan semangat jihad di dalam hati kita, biarpun sudah tidak ada jihad perang fisik. Tapi kalau sudah di hatinya tumbuh semangat jihad, lihat, maka akan muncul kesadaran hidup radarnya itu, kepekaannya itu. Bahasanya apa? Yang ganggu Islam apa? Peka. Itu ganggu Islam. Media, saya harus masuk media. Sekolah, saya buat sekolah. Apalagi? Semua harus dimasuki, ayo. Karena apa? Dia sadar, karena hatinya sudah benar, peka dia. Maka kata guru mulia, suruh membaca keadaan umat dengan bermacam-macam model manusia. Maka jihadmu pun harus sesuai dengan model itu. Model dengan jihad, dengan senjata yang bermacam-macam. Kalau ada orang misalnya pakai tameng baja di dadanya, ya percuma kalau kita harus pakai pedang ditusuk di dadanya, nggak kena. Kira-kira pakai apa biar musuh? Harus begitu, harus cerdas. Kita banyak ingatkan, apa yang bisa kau ikuti dalam, apa yang bisa kau hadirkan dalam perjuangan? Ya dilihat kelemahan musuh. Kalau dia anti bom ya ketawa dia. Jadi kita cerdas, apa yang bisa menjadikan umat ini terjaga? Apa yang akan mereka tembakkan untuk kita umat Nabi Muhammad ini, kerusakan-kerusakan apa? Disitulah kita berjuang. Anak kita rusak karena media. Kita harus waspada saat ini urusan media. Televisi, internet, radio segala macam. Artinya kita sudah harus mulai saat ini membiasakan anak kita kalau harus nonton televisi yang benar. Harus dengar radio yang benar. Kalau harus dengar sesuatu yang benar. Kita harus pikir di sini. Jihad kita di situ.
Kalau ternyata belum ada yang benar, yuk kita hadirkan. Masa umat Nabi Muhammad sekolahnya di tempatnya orang yang tidak sujud? Belajar agama lagi. Dan ini adalah kebobolan. Belajar ilmu akidah dari orang yang tidak punya iman, bohong. Ajib. Belajar ilmu agama dari orang yang tidak beragama. Apa yang akan ditanamkan di hati kita nanti? Keraguan-keraguan seperti yang ia miliki. Baik. Maka bersama kami bersama Anda semuanya, ayo mencari peluang-peluang untuk berjihad dengan apa? Dengan tadi khifafan wa thiqala. Kalau kembali mana khifafan wa thiqala, ringan berat maksudnya dengan kemampuanmu masing-masing dan perangilah kelemahanmu masing-masing. Khifafan, kelemahan. Kelemahanmu apa? Kau perangi itu. Thiqalan, kemampuanmu. Tampakkan kemampuanmu apa. Maka ada orang berjihad berjuang dengan ilmunya yang punya ilmu. Yang berjuang dengan harta yang punya harta. Berjuang dengan tenaga yang punya tenaga. Berjuang dengan pikiran yang punya pikiran. Kalau tidak panjatan doa. Jangan sampai Anda tidak ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna khifafah wa thiqala, enggak boleh nyerah. Jika Anda tidak punya harta, Anda punya ide cemerlang. Enggak punya kecerdasan dan tidak punya harta, ya paling tidak punya tenaga. Kayak tadi Sa'id bin Musayyib menjaga, ikut meramaikan deh. Agar orang pada semangat, agar orang sehat pada mikir, ini yang sakit-sakitan saja masih berangkat, bagaimana? Aku yang sehat tidak berangkat. Itu si fakir saja mampu berderma sebanyak itu, duitku lebih banyak. Iya, kenapa aku tidak bisa berderma? Kalau waktu ini zaman Nabi di perang Tabuk ini yang diajak infiru khifafan wa thiqala semuanya. Karena apa? Musuh-musuh betul-betul telah mempersiapkan. Saat ini musuh bukan sekedar mempersiapkan, sudah masuk ke rumah kita. Sekarang harus juga kita kembali seru infiru khifafan wa thiqala. Waktunya kita berjuang serius. Kalau tidak, anak kita akan rusak. Anaknya Pak Haji sudah tidak kenal agama. Bahkan sudah tidak bangga dengan Islamnya. Dan alangkah banyaknya orang keluar dari imannya, keluar dari Islam. Gara-gara urusan pernikahan, urusan pekerjaan, urusan harta, urusan na'udzubillah. Maka saat ini kita harus menyuruh kembali infiru khifafa. Khifafa, jangan menyerah dengan kelemahanmu. Harus, apalagi yang punya kelebihan. Thiqala. Khifafa ringan, mohon maaf. Khifafa itu ringan karena dia punya kemampuan. Kalau thiqala berat karena dia punya sakit dan sebagainya. Maksudnya, jangan dengan thiqalmu, dengan beratmu kau nyerah. Jangan hanya mau berjuang dengan khifafnya. Kalau saya punya baru enggak. Khifafa dalam keadaan engkau mudah, thiqala dan susah sekalipun. Jangan nyerah. Artinya yang susah pun tetap. Seperti orang pincang tidak menyerah dengan kepincangannya. Yang sakit tidak nyerah dengan sakitnya. Yang fakir tidak nyerah dengan kefakirannya. Ada suatu ketika pada zaman Nabi, ini urusan membantu saudaranya. Ada suatu ketika orangnya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya hajat begini. Nabi tidak punya kebetulan. Nabi tidak biasa menyimpan. Nabi tidak bisa menimbun. Nabi tidak biasa menabung. Yang diberikan oleh Allah langsung dikeluarkan. Sampai Siti Aisyah terlambat saja, ya Rasulullah di rumah nggak ada apa-apa. Ya Aisyah, nggak ada apa-apa. Ya sudah terlambat, sudah saya bagi-bagi ke orang. Coba ngomongmu sebelum ini dapat, kalau enggak ya sudah. Nanti rezekimu esok hari. Allah. Nabi Muhammad SAW seperti itu. Nabi tidak punya lalu berkata, kau punya? Jika ada yang punya kasih tahu. Enggak ada ya Rasulullah. Kasih tahu sebelahnya lagi. Kasih tahu sebelahnya lagi. Ternyata di ujung sana yang punya. Saya akan bantu ya Rasulullah. Berapa orang ini? Kata Nabi, kau mendapatkan pahala. Orang yang memberitahu mendapat pahala. Yang memberitahu dapat pahala. Memberitahu dapat pahala. Aku mendapat pahala. Jadi kalau Anda tidak mampu berjuang misalnya, kita punya program besar untuk pondok pesantren, untuk dakwah, Anda tidak punya uang, Anda juga tidak punya ilmu, Anda jangan nyerah. Anda bisa ngomong sama orang lain kok. Ayo aja. Bahkan unik juga di antara perjuangan pondok pesantren cabangnya sudah banyak di sini. Di antara beberapa pondok ini berkat orang yang tidak pernah kita duga. Dia duit tidak punya sama sekali. Ilmu juga tidak punya. Hanya dia punya lesan ngomong kepada satu orang, Pak Haji, Buya itu pengen pondoknya dikembangkan, Pak, barangkali Pak Haji bisa membantu. Oh iya, saya punya tempat. Padahal yang ngomong orang tidak punya ilmu. Dan bukan punya kekayaan, bukan orang terpandang, wong dia kerja di tempat yang Pak Hajinya.
Setelah itu Pak Hajinya tersebut menyambut dan memberikan suatu perjuangan yang besar. Loh, makanya jangan meremehkan yang Allah berikan padamu. Khifafan, dalam keadaan Anda longgar, oke. Thiqalan, mungkin tidak mampu, jangan menyerah. Dengan ketidakmampuanmu, dengan kefakiranmu, dengan rasa sakitmu, tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita suarakan perjuangan. Kita ajak semuanya. Banyak program-program, dan kita juga ada program stasiun radio, program televisi. Paling tidak ada menyeru semua orang harus punya televisi. Al-Bahjah. Yang ada stasiun radio, yang belum ada, kota-kota yang belum ada stasiun radio, ayo kita adakan. Dan alhamdulillah sudah tersebar mana-mana stasiun radio. Itu adalah untuk memudahkan siapapun yang ingin mengaji, yang tidak bisa datang ke sini bisa mendengar. Televisi bisa tersebar di mana-mana, di pelosok-pelosok, bahkan di luar negeri sana. Belum lagi media yang lainnya. Siapa itu pejuangnya? Bukan saya. Saya hanya bagian ngomong saja. Akan tapi ada media ini, tim kamera, tim edit, kemudian tim televisi. Berapa ribu yang mendengar saat ini, lihat. Kelihatannya mereka hanya orang-orang biasa, tapi di hadapan Allah mulia. Justru saham saya amat sedikit sekali. Saya hanya sahamnya suara. Suara, saya sampaikan, direkam, kemudian sampai kemana-mana. Ribuan orang yang mendengar suara ini saat ini. Ini berjuang, makanya saya ajak semuanya ini. Ini dalam irama perang. Jangan sampai membaca Al-Quran begini, khayalannya perang pada zaman Nabi, seolah-olah nggak ada perang hari ini. Ada perjuangan saat ini. Kalau tidak, lihat. Yang dikhawatirkan Nabi, kalau kita tidak berjuang, tidak infiru khifafan wa thiqala, maka mereka orang-orang kafir akan menguasai, sehingga Islam tidak berjalan, syariat tidak bisa dijalankan, yang rusak adalah umat Nabi Muhammad. Kita pun juga kami sampaikan hari ini. Kalau kita tidak berjuang serius, nggak jauh, jangan bicara yang rusak anak tetangga, anak di rumah kita bisa rusak, cucu kita bisa rusak, bisa tidak kenal Nabi Muhammad. Maka ayo semuanya bersemangat untuk berjuang. Dan alhamdulillah kita sudah membuka peluang-peluang untuk berjuang sebanyak-banyaknya. Sebab ini nasihat dari guru kami, terus ada ide-ide cemerlang untuk membuat sebuah perjuangan di dalam segalanya. Kita buka, silahkan yang masuk, Anda bergabung. Dan bukan dengan kami saja, maksud kami yang sudah bergabung dengan para guru-guru mulia dimanapun berada, dengan akidah yang benar, terus berjuang. Jadikan hidupmu adalah di situ. Bahkan kalau Anda menjadi orang kaya raya, jadilah orang terkaya, tapi mengalirnya kemana hartamu. Untuk perjuangan di jalan Allah dan Rasulnya. Alangkah indahnya hidup kalau dengan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Dunia ini akan kita tinggalkan, mau tidak mau. Lalu kembali kemana? Kembali kepada alam barzah, alam penantian. Dengan apa? Dengan apa yang Anda lakukan saat di dunia, kebaikan-kebaikan, perjuangan-perjuangan. Kemudian dilanjutkan di padang mahsyar hingga di surga Allah. Indah. Dan ternyata hidup kita sangat sebentar. Maka dalam sebentar inilah hendaknya kita berbekal agar kita bahagia di waktu yang panjang. Maha kasih Allah, kita suruh berjuang dan waktunya pendek. Berjuangnya hanya berapa puluh tahun, tapi buahnya adalah ribuan, bahkan tidak ada akhirnya. Kalau suruh berjuang, Anda ibadah berjuang begini loh ya. Kerja 1 jam dapat gaji 5 bulan, enak enggak? Atau gaji 5 bulan dapat, atau kerja 5 bulan dapat gaji sebulan? Pengennya kita kerjanya pendek, gajinya gede. Ini kan Allah Maha Kasih, kita suruh bekerja di dunia selama 100 tahun mau? 100 cukup? Kurang? 100 tahun anggap saja. Untuk berjuang, demi apa? Demi kehidupan yang panjang. Mestinya berterima kasih ya Allah. Hanya 100 aku harus berjuang. Hanya 100 tahun. Maka aku akan maksimalkan berjuang 100 tahun ya Allah. Demi kehidupan yang abadi. Balasannya bukan 200 tahun. Balasannya bukan 1000 tahun. Balasannya adalah abadal abidin. Selama-lamanya. Baik. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang manfaat dan kesadaran untuk berjuang dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Sehingga di antara kita tidak ada yang tertinggal dari rombongan perjuangan Nabi Muhammad yang diserukan hari itu dan kami serukan hari ini. Berjuang sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan keadaan zaman. Wallahu a'lam bishawab.